di media sosial. Tapi menyangkut soal nyawa, nasib, dan masa depan banyak orang. Ada mahasiswa yang nggak bisa daftar kuliah. Masa depan orang bisa terganggu hanya karena proyeknya itu dikorupsi gitu. Hey, halo sobat pendengar, kembali lagi bersama kita di podcast Suara Keadilan. Baik, kali ini kita akan bahas tentang topik yang sangat penting sekaligus sering membuat kita geram, yaitu kasus korupsi. Nah, bersama saya Reski Mulia dan saya Irfan Habib Maulana. Kita akan bahas tuntas mengenai kasus korupsi EKTP yang pernah menjadi sorotan publik pada masanya. Bener banget, korupsi itu udah kayak penyakit kronis, tau nggak? Banyak yang udah ketangkep, di penjara, tapi kasus-kasus lain juga tetap terus muncul. Nah, biar lebih jelas lagi, di episode kali ini kita akan bahas salah satu kasus besar yang pernah terjadi di Indonesia dan bahkan sempat membuat satu Indonesia geger, yaitu kasus korupsi EKTP. Nah, dan kita nggak sendirian nih, sudah hadir 3 narasumber spesial kita nih. Ada Mbak Fira sebagai dosen hukum pidana, dan ada Mbak Dina yaitu aktivis anti korupsi, dan Mbak Rita, jurnalis investigasi. Halo semua. Halo, terima kasih sudah mengundang. Oke teman-teman, sebelum kita masuk lebih jauh lagi, aku mau ingetin dulu nih bahwa korupsi atau EKTP ini disebut-sebut sebagai salah satu mega skandal terbesar di Indonesia. Jadi untuk teman-teman pendengar, coba bayangin dulu deh, proyek yang niatnya untuk mempermudah hidup kita malah jadi ladang bancakan di negeri ini. Gimana? Ngeri kan? Iya, betul sekali. Sedikit flashback ya, jadi proyek EKTP dimulai pada tahun 2011 dengan tujuan mulia. Nah, bikin identitas itu kan penduduk Indonesia lebih rapi ya, modern, dan juga terintegrasi. Anggarannya gila sih, fantastis banget, mencapai seharga 5,9 triliun. Besar juga ya. Tapi sayangnya, proyek yang harusnya bermanfaat untuk rakyat malah dijadikan ajang bancakan. Menurut pengadilan, lebih dari 2,3 triliun justru dikorupsi oleh oknum, pejabat, dan pengusaha. Uangnya dibagi-bagi, bahkan ada anggota yang kecipratan uangnya loh. Bahkan ya, nama-nama besar sempat disebut dalam sidang. Ada pejabat tinggi, ada politisi, bahkan sampai ke pengusaha yang terlibat dalam pengadaan barang. Akibatnya, proyek sempat kacau balau dan masyarakat yang seharusnya dapat layanan malah jadi korban. Nah, di sini ada Mbak Rita yang waktu itu sebagai jurnalis. Apa yang paling mengejutkan dari kasus ini? Skala kasusnya luar biasa, korupsinya bukan cuma miliaran tapi triliunan. Uang yang harusnya untuk rakyat malah jadi bancakan elit. Bahkan sempat ada dugaan sebagian uangnya dipakai untuk kepentingan publik. Nah, di sini ada Mbak Fira ya, secara hukum nih, kenapa banyak aktor bisa terlibat dalam satu kasus besar ini, Mbak? Karena proyek besar juga melibatkan pihak pejabat, swasta, bahkan anggota DPR. Setiap celah dalam sistem bisa dimanfaatkan. Jadi ketika pengawasan lemah, korupsi mudah untuk jadi praktik berjamaah. Kalau kita bandingin sama kasus lain, kayak BLBI atau Asabri, polanya mirip ya, kayaknya skalanya besar, permainannya banyak, dan semuanya pakai celah hukum untuk kepentingan pribadi. Biasanya semakin banyak aktor yang terlibat semakin susah dibongkar karena mereka saling melindungi. Kalau kita ngomongin dampak, jangan bayangkan cuma uang negara aja yang hilang, tetapi banyak kerugian yang nyata banget di masyarakat. Waktu itu banyak orang kesulitan bikin KTP elektronik, sistemnya yang error, belangkonya yang kosong, kemudian layanan jadi melambat. Dan ingat ya, KTP itu juga kan dokumen penting nih. Tanpa KTP, orang itu susah daftar sekolah, kerja ya, bikin rekening juga, bahkan urusan kesehatan juga kan bisa terhambat ya.
Nah, jadi efek domino dari korupsi itu besar sekali sebenarnya sobat. Belum lagi ada dampak sosialnya juga, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah turun drastis. Orang jadi pesimis, kayak ngatain pemerintahan, pejabat pasti korup lagi, gitu. Nah, pesimisme ini yang sangat berbahaya karena bisa bikin masyarakat kehilangan harapan dan enggan ikut membangun sebuah negara. Nah, jadi Mbak Dina sebagai aktivis nih, apa dampak sosial paling serius yang Anda lihat? Nah, dampak paling besarnya itu adalah hilangnya kepercayaan publik. Banyak orang merasa pemerintah hanya memikirkan diri sendiri. Kalau kepercayaan hilang, partisipasi masyarakat dalam demokrasi juga ikut Nah, turun. betul banget tuh. Aku sering ketemu warga yang marah-marah di kantor Dukcapil karena gagal bikin KTP. Mereka merasa hak dasarnya terampas. Dan di sisi lain juga, keadilan juga terganggu ketika masyarakat lihat koruptor bisa hidup nyaman di penjara. Bahkan mereka makin sinis terhadap hukum. Aku juga ingat deh, ada mahasiswa yang cerita sampai nggak bisa daftar kuliah karena KTP elektroniknya itu nggak jadi-jadi. Bayangin aja deh, masa depan orang bisa terganggu hanya karena proyeknya itu dikorupsi gitu. Nah, iya betul itu. Nah, itu tuh sebenarnya contoh nyatanya. Korupsi itu bukan cuma soal angka besar di media sosial, tapi menyangkut soal nyawa, nasib, dan masa depan banyak orang. Nah, pertanyaan besarnya, kenapa sih kasus kayak gini tuh bisa terjadi? Jawabannya itu sebenarnya sederhana sih, karena kan ada kesempatan, ada juga kekuasaan, dan ada lemahnya pengawasan di negara kita. Betul itu. Ditambah lagi budaya politik transaksional di Indonesia, banyak proyek pemerintah dijadikan lahan basah untuk kumpulan dan politik. Jadi, kadang bukan cuma soal pribadi yang rakus, tapi juga sistem yang udah rusak dari awal. Dan yang bikin sedih nih, hukuman untuk koruptor itu seringkali dianggap ringan. Karena kan bandingin aja deh dengan rakyat kecil yang mencuri karena lapar. Nah, bisa dihukum bertahun-tahun, sementara koruptor yang merugikan negara triliunan kan masih bisa hidup dengan nyaman di penjara. Nah, di sini ada Mbak Fira nih. Aku mau nanya, apakah faktor hukuman yang lemah juga memperburuk masalah ini? Ya tentu, selama hukuman tidak memberi efek jera, orang akan menganggap semua sebagai resiko pekerjaan. Harus ada hukuman lebih tegas termasuk penyitaan aset koruptor. Nah, dari Mbak Dina nih, kan dari masyarakat sipil nih, apa yang bikin korupsi itu terus berulang? Nah, salah satunya itu karena masih ada budaya permisif. Banyak orang masih menganggap korupsi sebagai hal biasa. Padahal, kalau masyarakat diam, korupsi tak akan terus hidup. Nah, Mbak Rita, waktu investigasi, pernah nggak merasa ada upaya yang menghalang-halangi? Nah, kalau itu sering banget. Ada intimidasi, ada tekanan, bahkan ancaman itu menunjukkan betapa kuatnya jaringan yang melindungi kasus-kasus besar. Terus apa solusinya? Pertama jelas, satu, penegakan hukum harus tegas, kemudian KPK, kejaksaan, dan aparat hukum harus berani dan menindak siapapun tanpa pandang bulu. Nah, kedua juga ada transparansi nih. Proyek-proyek besar itu kan harus bisa diawasi oleh pihak publik juga ya. Masyarakat berhak tahu uang pajak mereka itu dipakai buat apa dan hasilnya juga seperti apa. Ketiga, generasi muda anti korupsi harus ditanamkan sejak dini. Jangan sampai generasi muda kita tuh mewarisi mental asal bisa disogok. Anak-anak harus diajari tentang kejujuran dan integritas dari sekolah, bahkan dari rumah mereka masing-masing. Nah, dan terakhir peran masyarakat juga. Kita yang bilang lawannya korupsi itu KPK, padahal lawannya korupsi itu ya kita semua. Mulai dari berani nolak pungli, gak terbiasa kasih pelicin, sampai berani speak up kalau lihat ada penyalahgunaan wewenang di sekitar kita. Nah, untuk Mbak Rita, menurut Mbak, peran media di sini tuh gimana?
Tuh, banyak kasus korupsi terbongkar lewat liputan investigasi. Jadi, kebebasan pers harus dijaga, jangan sampai jurnalis yang berani malah dibungkam. Nah, dengan Mbak Dina, bagaimana nih dengan masyarakat kita sendiri? Kita semua bisa mulai dari hal kecil. Berani nolak pungli, nggak kasih uang pelicin, itu sudah bentuk perlawanan. Kalau semua orang berani, budaya korupsi akan tertekan. Dan secara hukum juga harus ada aturan yang mendukung transparansi serta perlindungan saksi dan pelapor. Tanpa itu, orang takut untuk melapor. Kalau aku boleh simpulkan ya, solusi ini tuh nggak bisa cuma di satu pihak aja. Harus bareng-bareng, aparat hukum, masyarakat, media, akademisi, semuanya punya perannya masing-masing. Betul nih, dan jangan lupa perubahan itu butuh konsistensi. Kalau hanya heboh pas ada kasus besar lalu hilang lagi, korupsi bakal terus-menerus berulang. Jadi, sobat pendengar, kasus IKTP ini jadi pelajaran berharga untuk kita semua. Uang yang seharusnya untuk rakyat bisa lenyap karena keserakahan segelintir orang, tapi harapannya kesadaran kita untuk melawan korupsi juga semakin kuat. Betul nih, karena melawan korupsi itu bukan cuma tugas aparat, tapi tugas kita semua sebagai warga negara. Semoga episode ini bikin kita lebih peduli dan lebih kritis terhadap praktik korupsi. Wah, luar biasa sekali ya diskusi kita hari ini. Dari penjelasan teman-teman, jelas bahwa korupsi itu merugikan semua pihak dan tidak boleh dibiarkan. Mulai dari diri sendiri, kita bisa jadi bagian dari solusi. Terima kasih untuk Mbak Vira, Mbak Dina, dan juga Mbak Rita karena sudah berbagi perspektifnya. Jangan lelah bersuara, Jangan takut untuk menuntut keadilan. dan jangan berhenti kritis. Terima kasih sudah dengerin podcast Suara Keadilan. Jangan lupa follow, share, and kasih komentar. Biar kita bisa terus diskusi bareng. Saya Irfan Habib Maulana dan Saya Reski Mulia. Kami berdua pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya.